Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekian lama kita sudah menjalani diam di rumah saja, stay at home. Mungkin sudah mulai bosan, sudah bingung mau ngapain, atau juga mungkin merasa tidak mempunyai pengharapan untuk kembali hidup normal seperti dulu. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kok Rasul Paulus bisa bicara begini? Padahal dia di penjara, bukan di rumah. Dia lebih terbatas lagi gerak-geriknya. Tetapi Paulus sebelum mengatakan ayat tadi, mengakui, menyaksikan bahwa dia sudah bisa menghadapi berbagai-bagai hidup, baik pada waktu senang, kelimpahan, kecukupan, maupun pada waktu berkekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, termasuk menjalani hidup di rumah saja, belajar di rumah, dan juga bekerja dari rumah. Jangan biarkan kita sampai merasa bete, merasa hidup tidak berguna. Sebaliknya malah inilah saatnya kita belajar memandang kepada Tuhan dan menantikan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membuat Yesus menang, baik dalam penderitaannya sampai pada penyaliban dan kematian, bahkan kebangkitannya. Ada kekuatan yang luar biasa, keuletan, ketekunan, pasrah diri, menjalani semua dengan penuh kesetiaan. Apalagi ini bukan buat dirinya, bukan juga karena dirinya, tetapi karena diperuntukkan bagi semua orang di dalam dunia ini. Memberikan hidup, bukan lagi hidup yang baru saja, tapi juga hidup yang kekal. Nah, inilah kekuatan itu. Jadi kalau kita memandang kepada Yesus, Tuhan kita, maka kita bisa mendapat kekuatan itu. Bahasa Yunani yang dipakai di dalam kata memberi kekuatan, itu mengandung kata benda dunamis, kuasa, kekuatan yang luar biasa. Sama seperti juga keyakinan rasul-rasul. Mereka akan mendapat kuasa, mendapat dunamis kalau mereka menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kalau dikatakan kita mendengar Injil Tuhan Yesus, kata Injil juga menggambarkan kekuatan Allah. Jadi kita bersyukur kita tidak sendiri menjalani semua bagian hidup di dalam dunia ini. Mari bersama-sama kita juga boleh mengamini dan mengimani kata-kata Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. I can do everything through Him who gives me strength. Itulah terjemahan dalam NIV. Saudara-saudara, apa kalau begitu yang bisa kita alami? Dulu kita ketika macet mau pulang ke rumah, berharap sekali dapat segera pulang. Dan bersyukur, lega ketika boleh tiba di depan pintu, membuka, memasukkan kendaraan atau kembali mengunci, dan merasa ada di rumah. Makanya istilahnya bukan stay at your residence, tapi stay at home. Suasana home itu yang kita nantikan dan kita akan dapat dari Tuhan. Banyak yang bertanya-tanya, ngapain aja Pak? Nah, saya hanya mengingatkan, mungkin beberapa tahun yang lalu Anda merasa mendapat kesulitan membagi waktu membaca Alkitab. Bacalah, renungkan firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman. Saya masih ingat juga ada saudara-saudara yang ingin baca seluruh Alkitab. Nah, mulailah baca. Dari mana saja asal seluruh Alkitab menjadi target utama. Silahkan. Banyak orang yang juga dulu doa cepat-cepat saja. Sudah sibuk, terburu-buru. Sekarang ada saat untuk berdoa. Berdoalah dengan tenang. Baik sendiri maupun bersama-sama keluarga. Berdoa mungkin tidak terbatas pada untuk diri sendiri atau keluarga atau orang-orang yang kita kenal. Mungkin juga untuk orang-orang yang jauh, yang tidak berjumpa dengan kita untuk sekian lama. Mungkin kita dengar keadaan mereka sakit atau juga susah seperti kita, atau lagi duka cita. Marilah kita bisa mendoakan, bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk banyak orang. Nah, belajar mengasihi. Ini juga merupakan sebagian dari perintah Tuhan yang dapat kita lakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan saudara, kalau kita perhatikan, apalagi yang mau kita lakukan? Ya, lakukan yang secara fisik bisa kita lakukan. Mungkin kita berjemur pada pagi hari, sinar matahari pagi yang memberikan vitamin D3. Kita juga boleh jalan kaki walaupun hanya dalam rumah, atau mempunyai kegiatan lain. Saya pernah menjanjikan kepada cucu, besok opa mau masak nasi goreng ham. Dan saya lakukan pagi-pagi sebelum dia bangun. Sehingga ketika dia bangun, dia bisa mulai menikmati nasi goreng ham opa. Untung enak, karena dia puji tanpa kita minta. Tapi karena bisa melakukan banyak hal yang lain. Bisa masak yang udah lama tidak dimakan. Atau bikin kue. Ada resep yang belum pernah dicoba. Bebikinan istilahnya. Lakukan saja. Tapi tentu jangan sampai karena melakukan semua itu, kita konsumsi semuanya sendiri. Badan kita yang tambah melar. Nah, apapun yang kita lakukan, ini dalam rangka menanggung segala perkara. Termasuk dibatasi ruang gerak. Stay at home, diam di rumah saja. Dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Menantikan kekuatan
kuasa. Kuasa itu bukan kuasa kekuatan fisik saja, tapi kuasa untuk berpikir, kuasa untuk mengembangkan kreativitas kita, kuasa untuk melakukan yang baik buat diri, buat orang lain. Kuasa juga mungkin untuk mentransfer apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan mengingat terus firman Tuhan yang hari ini kita renungkan dan jadikan pegangan dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Sekian dulu saudara-saudara. Sampai jumpa.